Talita Kum Juniors, berjumpa lagi di Bible Study kita. Bersama-sama kita belajar mengenal Tuhan kita Yesus Kristus melalui Alkitab kita. Mulai dari awal di kitab Kejadian sampai akhir di kitab Wahyu. Mengapa kita belajar mengenal Tuhan dari Alkitab? Karena Alkitab adalah buku yang paling penting untuk kita mengenal penulisnya, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan memakai orang-orang yang Dia pilih sendiri untuk menuliskan apa yang ingin Dia sampaikan kepada dunia, kepada kita. Alkitab ini mengandung pesan yang penting bagi kita. Tuhan ingin kita melihat dan menyadari betapa Ia mengasihi kita. Nah, anak-anak masih ingat kenapa Alkitab itu penting untuk kita? Pelajaran tentang apa itu Alkitab bisa anak-anak lihat lagi di akun YouTube Big Junior ini. Atau klik link yang ada di deskripsi ya. Oh iya, download juga lagu 66 buku di Alkitab supaya anak-anak bisa hafalkan nama-nama buku yang ada di Alkitab kita, di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Nah, di pelajaran ini kita akan membaca dan belajar dari Kejadian 9 dan 10. Anak-anak sudah siap? Taruh mainannya, singkirkan makanan atau cemilannya, siapkan Alkitab dan catatan kita ya. Ayo kita mulai. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan ini, supaya kami bisa belajar mengenal Engkau melalui Alkitab kami. Urapi kami, berikan kami hati yang terbuka untuk menerima kebenaran Injil-Mu. Kami taruh pikiran kami tertuju pada firman-Mu dan kami yakin kami diberkati. Haleluya. Amin. Anak-anak, ayo ambil Alkitab kalian sekarang. Kita mau baca Kejadian 9 dan Kejadian 10 bersama teman kalian Christine dan Mami Maya akan baca pasal 10. Kita baca bersama ya. Shalom teman-teman, Talita Kum. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi. Dan segala ikan di laut ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah
di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan pada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku taruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera dialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia terlanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Christine. Sekarang kita baca Kejadian pasal 10. Daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askernas, Rifat, dan Tagorma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka.
Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, dan Sabteka. Anak-anak Raima ialah Sheba dan Dedan. Kush memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang, seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth Ir, Kalah, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Petrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi. Orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza ke arah Sodom, Gomora, Adma, dan Zeboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Arpaksad memperanakan Sela, dan Sela memperanakan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Admodad, Selef, Hazar Mawet, dan Yerah, Hadoram, Uzai, dan Dikla, Obai, Abimael, dan Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Shefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem. Menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Nah, anak-anak, kita sudah belajar sebelumnya dari Kejadian 1 dan 2 bahwa Tuhan menciptakan semua yang terbaik untuk manusia kelola dan manusia kuasai. Namun karena keinginan untuk menjadi seperti Tuhan, maka manusia memutuskan untuk tidak taat di Kejadian 3. Mereka mau tahu apa yang jahat dan menentukan sendiri apa yang baik. Akibatnya, setelah yang jahat masuk dalam manusia, maka mata manusia jadi terbuka dan melihat yang buruk. Pikiran manusia jadi dikuasai yang jahat dan hati manusia menjadi gelap. Gambar dan rupa Tuhan menjadi hilang di manusia.
Manusia menjadi jahat dan semakin jahat karena mereka harus berusaha dan bekerja untuk bisa hidup. Kalau dulu dalam kemuliaan Tuhan di Taman Eden, manusia hidup bahagia, tak perlu berusaha kerja keras untuk hidup. Karena semua yang terbaik sudah ada Tuhan sediakan. Setelah dosa menguasai manusia, maka manusia harus bekerja keras dan berusaha untuk hidup. Apa yang Tuhan lakukan? Ia tetap mengasihi manusia dan terus berusaha menyelamatkan manusia. Di Kejadian 6-8, Tuhan menyelamatkan manusia dan bumi dari kehancuran total. Karena waktu itu semua sudah menjadi jahat, hanya tinggal keluarga Nuh yang masih mengenal dan memanggil nama Tuhan. Maka Tuhan memakai Nuh untuk membangun tempat perlindungan, yaitu sebuah bahtera, kapal yang sangat besar. Tuhan kemudian mengumpulkan hewan-hewan dari segala jenis yang ada di dunia dan semua masuk dalam bahtera beserta Nuh sekeluarga. Tuhan menutup pintu bahtera itu dan menurunkan hujan yang lebat sampai air menutup seluruh bumi. Hanya tinggal semua yang dalam bahtera yang selamat. Apakah Tuhan jahat menghabiskan semua yang hidup yang ada di dunia? Anak-anak, coba diskusikan dengan papa, mama, atau opung, atau abang, atau kakak. Papa mama bisa lihat panduan diskusi dan pelajaran dari Talitakum Junior yang sudah dibagikan oleh para fasilitator ya. Nah, anak-anak, selama Nuh membangun bahtera itu 100 tahun lebih loh. Tidak ada orang lain yang mau percaya bahwa mereka bisa diselamatkan Tuhan kalau mereka mau masuk ke dalam bahtera. Akibatnya satu dunia habis tenggelam. Nah, ketika air sudah surut dan Nuh keluar dari bahtera, ia membangun altar bagi Tuhan dan hal itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan menurunkan air bah ke dunia lagi. Tuhan memberi tanda di langit, yaitu pelangi yang indah yang bisa kita lihat sampai sekarang ini ketika hujan telah turun. Nah, Kejadian 9 bercerita tentang keluarga Nuh di dunia yang baru setelah air bah surut. Setelah Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera dengan janji Tuhan yang tidak akan menurunkan air bah yang menghancurkan bumi itu lagi, tanda pelangi buatan Tuhan di langit itu adalah peringatan bagi Nuh dan bagi kita semua sekarang tentang sebuah kehidupan dan permulaan yang baru. Nuh memulai kehidupan yang baru dengan berkat dari Tuhan. Tuhan kembali mengulang perintah yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa waktu di Taman Eden, yaitu untuk berkembang biak dan memenuhi bumi. Tuhan juga memberikan kuasa kepada manusia untuk berkuasa atas hewan di langit, di darat, dan di udara. Nah, Nuh kemudian menjadi petani dan berkebun. Ia membangun kebun anggur dan hidup dalam berkat Tuhan. Tetapi karena dosa dalam manusia, maka justru dari kebun itulah, dari berkat itulah kejahatan dan kehancuran terjadi lagi. Nuh menjadi mabuk anggur dan akibatnya anak-anaknya menjadi terkutuk karenanya. Ingat, dosa yang tidak diselesaikan akan terus berkembang dan terus berlanjut.
Kita bersyukur bahwa dosa manusia sudah diselesaikan semua dalam Kristus Yesus dan disempurnakan oleh korbannya, yaitu dirinya sendiri. Selanjutnya, Kejadian 10 bercerita tentang keturunan-keturunan Nuh dan memenuhi bumi. Kejadian 10 mencatat tentang keturunan Nuh, Nimrod yang perkasa, dan kemudian akan kita baca lanjutnya, dia membangun Babel. Nah, anak-anak, ingat bahwa tidak ada yang baik yang dapat manusia lakukan atau manusia usahakan di luar Tuhan. Hanya dari Tuhanlah semua yang baik, karena Dia itu sumber kehidupan. Seperti Adam dan Hawa dalam Taman Eden, dalam kemuliaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan dan penyediaan Tuhan. Nuh juga berada dalam bahtera, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Kita sekarang memiliki Tuhan Yesus yang telah menebus semua hukuman dosa manusia di bumi. Maka Dia, Tuhan Yesus, yang menjadi tempat keselamatan dan perlindungan bagi kita. Yesus yang menyediakan dan memberikan kita kehidupan. Dia tempat terbaik bagi kita, bagi semua orang yang percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16 dan 17 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Nah, anak-anak, kita mau selalu tinggal dalam perlindungan dan keselamatan yang dari Tuhan kita. Kita mau selalu percaya bahwa Dia sudah datang dan menyelamatkan kita dari yang jahat. Ayo kita berdoa sekarang. Lipat tangan kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyelamatkan dunia ini karena kasih-Mu. Aku mau selalu tinggal dalam kasih-Mu itu, dan karena itu aku dapat hidup yang kekal. Aku percaya Engkau yang selalu tuntun aku. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, tetap terus baca Alkitab kita, tetap terus berdoa, dan jangan lupa kita lakukan hal yang baik karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melakukan yang terbaik bagi kita dalam hidup kita. Sampai berjumpa di pelajaran selanjutnya.